kita dapat ilmunya Bapak Ibu. Jadi bayangkan Bapak Ibu, di kepala tangan Bapak Ibu itu ada yang sangat penting, yang sangat rahasia pribadi sekali Bapak Ibu. Ya, tugas yang sebelahnya yang nggak mengepal tangan adalah usahakan agar temannya itu mau membuka kepala tangannya. Bagaimana caranya? Silakan, silakan dilaksanakan. Usahakan agar teman Anda itu yang menyimpan rahasia terpentingnya itu, rahasia pribadinya itu bersedia membuka tangannya. Saya kasih waktunya 1 menit. Gimana Bapak Ibu membujuknya? Ibaratnya ini seperti Bapak Ibu nanti membujuk anak-anak sebenarnya. Silakan. Silakan yang membujuk itu yang nggak mengepal Sekarang gantian Bapak Ibu. Sekarang ibunya mengepal, ibunya membujuk. Coba bisa nggak kira-kira? Ya, Bapak Ibu ya. Apakah Anda atau teman Anda itu mau membuka kepala tangannya? Kira-kira kalau yang kedua atau teman Anda itu tidak mau membukanya? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atas kepala tangannya tersebut? Mohon maaf, ada yang tadi berhasil terbuka? Ada, kami berdua. Ada ya? Ini ibunya ada ya? Rahasia terbuka tadi di bawah itu? Boleh? Ya, Besia yang saya buka. Berhasil Bu? Berhasil. Iya Bu, iya biasanya ya yang memegang kendali terbuka atau enggaknya adalah pribadi orang tersebut. Artinya Bapak Ibu, anak-anak kita itu bisa membuka diri bukan tergantung Bapak Ibu, tapi tergantung muridnya itu sendiri. Jadi di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu sering-sering diingatkan sama kita, pembelajaran itu berpusat pada murid. Nanti kalau ada waktu saya akan jelaskan juga. Kita tidak boleh lagi mengajar kita samaratakan dia, tidak boleh lagi. Jadi kalau yang kurang itu jangan paksakan dengan soal yang sama, begitu ya. Tapi lebih jelasnya nanti kita lihat bagaimana caranya. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser ataupun disebut dengan choice theory. Orang sering mengira guru itu bisa mengontrol murid. Ini teori kontrol yang pertama. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, Bapak Ibu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Yang kedua, teori kontrolnya adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol Bapak Ibu. Kita sedang mau mengontrol anak kita. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Teori kontrol yang ketiga adalah kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat membangun karakter. Ini saya bukan mengajar Bapak Ibu sebagai informasi saja. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu yang terjadi. Ilmu-ilmu ini diambil dari ilmu psikologi Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat penerapannya bagaimana Bapak Ibu. Coba, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita.
Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Yang terjadi yang sebelah kiri Bapak Ibu, stimulus respon. Yang diharapkan nanti adalah di teori kontrol. Jadi kan lupa apa-nya nampak. Enggak nampak, saya bacakan saja. Saya jadi ngantuk. Kalau menurut stimulus respon, Bu Anissa, kebutuhan kita itu sama. Kita anggap kebutuhan anak-anak itu kita anggap sama. Padahal realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal itu adalah sama. Padahal gambarannya dilihat orang itu berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita selalu berusaha mengarahkan orang biar sama pandangannya dengan kita. Itu stimulus respon, cara yang selama ini katanya. Rupanya kita seharusnya sebaiknya memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya bukan Bapak Ibu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau zaman dulu. Rupanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu kalau zaman yang selama ini yang terjadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Termasuk murid kita Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita sering memaksakan kalau rujukan kita gagal. Ternyata dibutuhkan kolaborasi Bapak Ibu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita gagal jangan kita membuat paksaan, tapi silakan berkolaborasi dengan teman kita yang lain. Modelnya berpikir menang kalah kalau zaman dulu salah. Kalau yang ini enggak, model berpikirnya sama-sama menang. Gurunya menang, siswanya menang Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat. Makna kata disiplin saya rasa sudah paham semua. Sampai di sini Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai bagian 1 Bapak Ibu. Kalau nggak ada bagian kedua Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Apa yang pilih? Kenapa tidak bahagia? Senang yuk. Ini mengenai Bapak Ibu motivasi, hukuman dan penghargaan, dan ada istilah baru mungkin Bapak Ibu dengar, ada namanya restitusi. Kita sering menggunakan ini Bapak Ibu, motivasi, hukuman atau penghargaan, dan yang akan saya kenalkan yang terakhir namanya restitusi. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 di sini. Menurut Dialog Dosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Bapak Ibu biasanya kalau ngasih motivasi itu, ngasih sebuah instruksi tindakan itu, anak-anak itu mau melakukannya seolah-olah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Bapak Ibu sendirilah kalau dimotivasi oleh mindset kita pengen menghindari hukuman atau ingin mendapatkan imbalan. Atau yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi itu dalam hati Bapak Ibu. Ada inginkan rajinlah mengajar katanya kita, rajinlah belajar bersama dengan kita. Ada 3 yang terpikir di anak-anak itu. Yang pertama ingin menghindari hukuman, yang kedua ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang ketiga adalah ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai.
nanti Bapak Ibu mungkin sudah tahu yang mana yang terbaik ini. Bagaimana kita mengarahkan agar anak-anak itu adalah yang ke arah poin nomor 3, yaitu menghargai diri sendiri anak-anak itu dan memiliki sebelumnya kan sudah saya kasih tahu sama kita Bapak Ibu ya, anak-anak itu memiliki kodrat Allah. Kodrat Allah artinya anak-anak itu memiliki kelebihan berbeda-beda. Berbeda-beda bakatnya ya. Menurut Anda dari ketiga jenis ya, saya rasa sudah bisa dihitung ya. Ini kecil kali ya. Karena kecil kali kita lakukan. Oh, besar nih. Satu jalan. TV yang tadi aja Pak, sini besar-besar. Sini lebih besar ya. Ada 3 penting di sini Bapak Ibu. Yang pertama namanya hukuman. Kita tahu mana pengaruh hukuman, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Jadi kalau menurut slide ini sudah jelas, hukuman itu adalah identitas yang gagal. Hukuman itu adalah identitas yang gagal. Contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka yang panjang. Kalau konsekuensi, nanti Bu Fadila bisa membedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Bapak Ibu sudah tahu. Kalau belum tahu nanti kita lihat ya. Yang pasti kalau selama ini kita mau memberikan hukuman itu adalah identitas yang gagal, cara yang gagal Bapak Ibu. Jadi yang sukses itu adalah konsekuensi. Ataupun kalau bisa nanti yang kita terapkan yang ketiga tadi, restitusi. Itu lebih jelasnya kita lihat konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Jadi sebenarnya konsekuensi itu masih kurang bagus juga. Biasanya konsekuensi ini adalah ini Bapak Ibu, kita sepakati di awal dengan anak-anak. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu kita ya dari kita sendiri tanpa kita konsultasi sama anak-anak. Sedangkan restitusi itu adalah katanya restitusi itu merupakan pilihan. Bapak Ibu memberikan pilihan sama anak-anak. Menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang. Berikutnya, kalau hukuman itu adalah korban mendapatkan keadilan. Adil ya, setelah dihukum. Korban bisa diabaikan. Kalau menurut konsekuensi, kalau menurut restitusi, korban mendapatkan ganti. Berikutnya, peraturannya adalah kamu harus, itu yang sering terjadi kita ucapkan kalau pada hukuman. Kalau menurut konsekuensi, kita tanya apa peraturannya? Masih ingatkah kamu? Mampukah kamu melakukannya? Kalau menurut restitusi, apa yang kamu yakini? Yakini maksudnya gimana ya? Apa yang kamu yakini terhadap yang kamu lakukan? Baru apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Ini sering kita lupa menanyakannya sama anak-anak. Ya, kalau menurut restitusi harus seperti itu, kita tanya dia dulu. Apa maunya? Hidup ini Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tahu, semua butuh 5 kebutuhan dasar, termasuk anak-anak kita. Yang pertama adalah kebutuhan pokok. Anak-anak kita itu sudah terpenuhi nggak kebutuhan pokoknya? Rumahnya, makannya. Yang kedua adalah kebutuhan dicintai. Sama dengan kita Bapak Ibu. Dia memberontak itu kenapa? Jangan-jangan memang ada yang mencintai dia di dalam lokal itu.
Jadi begitu dia berontak, kita harus tahu dulu, selidiki dulu bagaimana caranya tengok restitusi. Ini restitusi ini terakhir nanti kesimpulannya hanya gambar-gambarannya saja. Contohnya tadi kalau dia berbuat salah, kita tanyakan dulu, menurut kamu sudah baik nggak yang kamu lakukan? Kita jawab lagi kayak gini, kamu jangan terlalu merasa bersalah. Saya juga pernah kayak gitu. Kayaknya kita pun pernah kayak gitu kayaknya. Yang terakhirnya bagaimana kita memperbaiki ini. Itulah tema restitusi. Baik. Untuk lebih jelasnya saya akan kasih tes Bapak Ibu. Mau dites Bapak Ibu? Zona dites. Saya harus linknya apa ini bagus. Bapak Ibu, sering-seringlah menggunakan belajar ID Bapak Ibu, karena itu rupanya Bapak Ibu belajar ID itu yang diberi menteri kita ke Google dengan kapasitas tanpa terbatas, Bapak Ibu. Jadi mohonlah Bapak Ibu membiasa menggunakannya, termasuk kalau Bapak Ibu nanti beli laptop itu nggak besar lagi harddisknya. Jadi kita itu otomatis masuk akun itu sekarang mulai zaman sekarang semua nyimpan langsung otomatis ke Google Bapak Ibu. Jadi kita sudah dikasih oleh kementerian, sudah istimewa. Istimewanya apa? Kita dikasih seberapa besar pun yang akan kita simpan disediakan. Kalau YouTube itu dengan Google, akun Google Bapak Ibu hanya 15 GB Bapak Ibu. Google Drive. Iya, Google Drive hanya 15 GB ya. Kalau belajar ID itu tanpa terbatas Bapak Ibu. Berbayar ya. Kalau belajar ID ya gratis Pak, apa ya? Iya, berbayar. Kalau Google Drive kalau tanpa terbatas bayar. Tapi kalau belajar ID yang dikasih oleh kementerian kita itu mau berapa ratus giga pun gratis Bapak Ibu. 15 giga cukup ya. Karena kalau nggak tahu ya, laptop saya kemarin 500 giga, 400 giga terisi. Tapi isinya premium memang. Berapa email Pak? Banyak emailnya ya. Kalau yang belajar ID dikasih oleh kementerian kita itu tanpa batas Pak, hanya satu email tanpa batas. Tanpa batas. Saya beli AC bangsa. Gimana dengarnya sapu bapak buat? Kan dulu orang
tahu nggak kalau penghargaan itu sebenarnya menghukum Bapak Ibu? Jadi selama ini ada beberapa orang yang berpendapat penghargaan itu bagus. Ya, mungkin anak kita pun jangan-jangan salah juga selama ini. Itu anak pribadi, anak satu ya. Karena begini Bapak Ibu, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku atau bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan, ini karena ilmu psikologi Bapak Ibu ya, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi waktu kita bilang nanti kamu dapat hadiah ya, nanti kamu dapat hadiah ya, berarti kita bilang kita anggap dia itu nggak bisa melakukannya. Ya. Menurut Alif kawan ya, mengumumkakan baiknya penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensinya Bapak Ibu. Makanya kan kalau dulu sudah sempat mau diberhentikan hadiah-hadiah juara-juara itu, ya. Kok bisa ya? Coba Bapak Ibu, kok bisa penghargaan itu bisa menghancurkan potensi? Ada yang mau berpendapat? Anak kita pun kan mau kayak gitu ya, kalau juara itu kita kasih penghargaan. Kenapa ya? Ini adalah Bapak Ibu yang selama ini membuat pendidikan di Indonesia itu kurang apa? Salah rupanya, banyak yang salah. Kok bisa ya penghargaan itu menghancurkan potensinya? Sama dengan yang nomor 2 tadi Bapak Ibu. Jadi dia nanti mau melakukan sesuatu karena pengen dapat penghargaan. Ada orang yang mau melakukan sesuatu karena pengen menghindari hukuman. Jadi yang benar kayak mana? Kita sebaiknya bisa membimbing anak-anak itu belajar dengan keinginan hatinya sendiri Bapak Ibu. Bukan karena takut dihukum, mengharapkan imbalan ataupun mendapatkan penghargaan. Bagaimana ini Bapak Ibu caranya? Itu yang disebut dengan restitusi tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu dulu pun sudah saya bilang, Bapak Ibu harus punya data Bapak Ibu. Kalau yang mengajar di kelas 7 siap-siap Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus sudah mempunyai data tentang anak-anak. Data apa itu? Bapak Ibu harus mengenali anak Bapak Ibu. Nanti kalau ada pengawas Bapak Ibu, formatnya kayak mana? Silakan pernama boleh, bebas. Kami sudah berkonsultasi dengan Institut Nasional, bebas. Yang pasti Bapak Ibu sudah harus punya data. Anak-anak itu memang berbeda kodratnya, berbeda bakatnya, berbeda minatnya. Terserah Bapak Ibu dalam bentuk apa. Bahkan di pembelajaran Bapak Ibu harus punya namanya kesiapan belajar anak-anak itu. Pelan-pelan Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu sudah ada jawabannya, mungkin menuliskannya yang belum. Jadi belajarlah menuliskan. Jadi anak-anak itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang suka ngomong. Kadang kan ada murid yang suka ngomong, asal ngomong gurunya nyeloteh dia, ditangkap yang guru. Enggak Bapak Ibu. Itu kodratnya, itu kehebatannya. Yang lebih parah ada yang nggak mau ngomong. Nah, Bapak Ibu punya data harus begitu. Ya kalau dia nggak mau ngomong, Bapak Ibu pancing sehingga dia mau berbicara. Yang mau ngomong kali itu, ada cara kita siapa? Yang mau ngomong kali itu, iya. Apa sih sifat yang laki itu pasangannya besar? Iya, siapa yang laki ini dulu kasih nanya. Ini kayak mana kalau guru ini selalu pengen ngomong? Kayak mana? Coba. Kayak mana kita buat ini? Pakai selasi kaki Pakai selisih. Kasih balik kan bisa betul Pak. Bukan kayak gitu. Udah ngomong ke depan Pak. Nggak berarti dia ngomong apa yang mau ngomong. Begini. Tapi harus masuk 7B. Iya, masuk seksi. Macam mana jalan Pak? Siapa? Saya tahu siapa namanya Silpa ya. Kalau saya Bapak Ibu, gantian gitu Pak. Kalau saya Bapak Ibu mengendalikan hal seperti itu,
kalau pengen saya ada orang yang mau mengutarakan pendapat, Bapak Ibu kan kita kan sebenarnya mengajar, yang pembelajaran itu kita harus buat refleksi. Apa yang sudah kita pelajari, yang gitu ya. Tapi dia, saya Pak katanya, gitu ya. Kalau nggak ada, Jadi nggak nyambung yang lain itu tadi bro. Nggak nyambung yang disampaikan nggak nyambung. pokoknya kalau Bapak Ibu butuh orang yang mau ngomong, semua dia ngomong. Begitu Bapak Ibu ya. Kenyataan dengan materi tidak sama. Oke, saya udah coba itu. Iya. Nah, udah dia ngomong-ngomong terus. Kau paham ya? Coba tanya apa yang kamu tanya aja. Jam berapa kita pulang bro? Begini Bapak Ibu ya. Iya, banyak kasus-kasus. Nanti Bapak Ibu ada satu yang mau saya cuma waktu kita lihat nanti ya. Begini Bapak Ibu. Ini semua wali kelas nanti nih. Mungkin sekarang saya kasih tahu. Ada satu di kurikulum Merdeka itu namanya keyakinan kelas. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu wali kelas mohon nanti membuat keyakinan kelas tersebut lokalnya. Apa-apa saja yang disepakati di situ. Bagaimana cara berpendapat, bagaimana jam masuk, bagaimana permisi ketika guru. Nanti saya buat contohnya. Ada namanya keyakinan kelas. Jadi bisa dia membuat salah di kelas, kita suruh dia melihat keyakinan kelas tadi, baru kita lanjutkan nanti ke teknik restitusi. Jadi begini Bapak Ibu, itulah kodrat alam itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kesal melihat kodrat yang nggak sesuai dengan isi hati Bapak Ibu yang gagal itu Bapak Ibu. Iya. Sekarang guru yang salah sebetulnya. Memang Bapak Ibu. Iya, memang Bapak Ibu. Karena berpihak pada murid itu. Iya. Guru yang salah. Menurut penelitian Bapak Ibu, ini bukan saya. Kita itu nggak peka sama anak-anak. Nggak usah bohong. Kita nggak peduli sama anak itu lagi. Yang kita peduli cuma 2 orang di lokal itu. Banyak di situ kodrat yang lainnya nggak kita mau tahu. Bukan salahnya murid itu belajar datang ke sini. Jadi yang terpenting kalau kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu, moralnya yang pertama namanya pelajaran Pancasila Bapak Ibu. Ini yang hilang, yang udah banyak siswa yang saling ini kita yang katanya dia Bapak Ibu, tapi ya beda-beda ya. Saya rasa kalau di sekolah kita ini semua penuh perhatian sama anak. Ada bapak di sini. Tapi begini Bapak Ibu, pelan-pelan. Nanti saya katakan begitu ya. Saya bukannya sombong Bapak Ibu ya. Kalau melihat kalian kadang menasihati anak-anak, menghukum anak-anak, saya mau nggak ketawa sebenarnya. Tapi saya apa lah? Nggak apa-apa, bapak jadi contohnya, kami ikut. Iya, kalau begini, nanti bukan begitu Bu Alisa. Memang begini ya, mungkin 1-2 kali Bapak Ibu pernah juga melihat saya menangani siswa. Gitu ya. Saya panggil, saya tanya mana masalahnya. Kami itu memang salah, kami itu mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau orang makin kuat suaranya, itu berarti makin kecil ilmunya itu Bapak Ibu. Psikolog yang menghilang itu. Kamu gini. Nanti ada barang buktinya psikolog yang membuat. Langsung nyari bunyinya Pak. Nanti kita lihat ya. Tapi kalau pun salah, sama-sama kita koreksi ya. Ini Bapak Ibu yang diusulkan oleh Pak Menteri kita, restitusi. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif. Ini restitusi tadi Bapak Ibu. Bila ada seseorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Benar kan itu? Enggak. Ada orang berbuat salah bersama Bapak Ibu. Sudah, baru dia bilang dia menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahannya. Nggak pernah itu. Alhamdulillah itu. Gak apa-apa itu, lupakan saja.
Aku nggak apa-apa kok. Apakah seperti itu? Tidak. Itu kalau menurut pada umumnya ya, tapi bagus. Besok boleh buat badan baik. Bu belum bisa pergi besok boleh bu boleh. Bukan ini Bu Anissa, ada orang yang berbuat salah sama ibu. Saya langsung. Iya. Oh, gini. Besoknya saya Jangan minta maaf. murid kan makan. Oh iya ya. Belum siap per kali bu saya boleh, penting kumpulkan. Kami boleh baik itu masalah itu. Tenang aja. Bukan begitu restitusi, tapi kita lihat nanti ya. Ini pada umumnya katanya, mungkin di dua badan ini kita sudah yang di atas ini, di atas ini. Soalnya mungkin Iya, jadi anak-anak pun coba ya berikutnya kebiasaan kita selama ini, mudah-mudahan dia salah ya, karena kita yang di atas level ini. Bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan. Betul itu? iya betul. Iya. Itu biasa kita benar ya hubungannya ya. Benar kami badan orang. Iya sudah. Pak Jagama pun disuruhnya gitu Pak. Iya kita lihat dulu. Karena begini Bu, Bapak Ibu, saya pernah mendengar begini dari anak-anak. Saya adalah orang yang beruntung Pak bisa lulus dari SD. Kenapa? Walaupun saya tidak tahu membaca, saya lulus. Beruntung katanya itu. Hati-hati kita, gara-gara kita pemaaf di kelas SD kelas 6 lulus dia. Beruntung dia katanya pula ya. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Mohon perhatian itu Bapak Ibu ya. Kita cenderung fokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang untuk yang berbuat salah itu untuk memperbaiki diri. Kita biasanya kalau ada orang berbuat salah sama kita selalu cenderung mengingat kesalahannya, bukan mencari cara agar dia memperbaiki dirinya. Masih betul Bu Anissa? Oh iya, dia lihat dia nih. Memang yang kalau Bu Anissa ini. Kalau dendam kita sudah menit tak masuk kita ngajar Pak. Tak kita masuk jangan. Iya. Kan ya benar kita pun. Iya. Ada sedikit Emosi kita tuh. perbedaannya antara membiarkan dengan memperbaiki dirinya. Ya, kalau dia berbuat salah kita tetap masuk itu seolah-olah membiarkannya. Itu pada umumnya tadi. Ada orang yang lebih parah, aku nggak mau masuk lagi katanya ya. Mohon maaf, nggak usah terlalu. Saya. Bersabar aja Pak Suci. Jangan aja tahu dari situ. Bapak Ibu, itu jadi kalau di guru Indra itu Bapak Ibu, kami bukan mempelajari apa, kami menurut saya banyaknya psikologinya Bapak Ibu ya. Jadi yang perlu diperbaiki kalau menurut kurikulum Merdeka itu adalah psikologi anak. Kebijakan-kebijakan yang selama ini kita ambil, kepedulian kita yang lupa kita katanya. Jadi ini keyakinan kelas tadi, siapa tahu bagi wali kelas yang masih bingung bagaimana nanti, karena keyakinan kelasnya Bapak Ibu, saya harapkan nanti kita membuatnya di karton. Di karton ya, ditempel di kelasnya ya. Kalau ini keyakinan kelas ini, kalau bahasa dasarnya kesepakatan kelas. Sama kayak aturan kelasnya Pak. Berbeda, jadi berbeda tingkatannya aturan kelas, kesepakatan kelas sama keyakinan. Kalau aturan itu bisa saja daftarnya cuma dari Bapak Ibu. Iya, satu pihak. Jadi kalau keyakinan kelas itu didiskusikan mana. Kalau kita ini biar nyaman, apa yang kita lakukan? Pak, kalau di kelas 2 sama 7 ini udah saya bilang nih. Pak, kalau kawan-kawan mau permisi Pak, kasih. Kalau masuk kelas, kita selalu Pak. Nanti disensor. Ya, nanti yang membuatnya adalah wali kelas. Ini keyakinan kelas itu Bapak Ibu. Yang terakhir saja saya bacakan, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tidak boleh dibahas ini Pak. Kesepakatan kelas sudah kemarin. Kesepakatan kelas sudah.
Ya. Sekarang ada naik satu level katanya keyakinan kelas ya. Karena keyakinan itu berhubungan dengan hati. Berbeda dengan aturan itu hubungannya ke hukuman. Kalau keyakinan kelas itu, kalau dia melanggar, mohon maaf Bapak Ibu, kalau mulai saat ini kalau bisa ya, kalau ada anak-anak kita yang melanggar peraturan, nanti kita kembalikan ke keyakinan kelas. Tekniknya adalah restitusi. Restitusi itu ada 3 step sebenarnya. Gampang menyelesaikannya Bapak Ibu. Ini contoh keyakinan kelas. Bahasanya Bapak Ibu nggak boleh bahasa negatif. Bahasanya bahasa positif. Sama dengan kita pun kalau bisa kan jangan gunakan kata-kata negatif ya. Contoh begini, jangan kamu lari ke sana, nanti kamu terbakar. Itu kata-kata negatif. Sebaiknya kamu di sini saja, biar aman. Itu kata-kata positif. Ya, contoh penggunanya kata-kata seperti ini. Misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ini bahasa-bahasa positif. Ya. Contoh yang lain mengenai hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nanti kalau ada yang kehilangan, kita tanyakan keyakinan kelas ini. Itulah. Jadi kalau sudah kita tanyakan, oh iya saya telah melanggar keyakinan kelas kita, gitu ya. Nanti solusinya kayak mana? Ada di akhir teknik restitusi Bapak Ibu. Ayo. Udah yang kenapa tadi? Masih sama Bapak Ibu. Saya mau waktunya Bapak Ibu ya. Ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ini bisa kita terapkan sebagai orang tua, sebagai guru, ataupun di lingkungan sekitar kita. Ini diambil dari dosen ya Bapak Ibu. Jadi dosen sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, fungsi Bapak Ibu di sini yang pertama adalah penghukum. Jadi kalau ada anak-anak bermasalah yang berbuat salah, Bapak Ibu selalu mengambil diri Bapak Ibu sebagai penghukum. Apa posisi kontrol yang nomor 1? Penghukum. Ya. Seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, kata-kata. Ada termain hantam, ada juga kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem ataupun alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu wajib kamu aja selalu terakhir selesai ya. Penghukum biasanya nadanya nada suara tinggi. Bahasa tubuhnya adalah matanya melotot dan jarinya menunjuk-nunjuk. Menghadap, itu penghukum. Pak Wanisa. Kayaknya Wanisa bukan seperti itu bahkan yang kita ya. Ini hasilnya Bapak Ibu, kalau hukum kita, hasilnya katanya kemungkinan murid marah. Bapak Ibu tahu, marah dia dan berdendam. Iya, atau bersifat agresif. Mungkin kita nggak tahu, makanya kita tahu maksudnya itu. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Iya, lebih buruk lagi. Sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu dan mengores kendaraannya. Itu kalau berarti kita itu penghukum lah itu. Jadi
biar kita tahu ya posisi kita di mana yang selama ini kita lakukan. Yang kedua adalah kalau ada siswa itu berbuat salah, kita selalu menempatkan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kita pengen dia merasa bersalah. Daun dia Pak. Hah? Daun dia begini. Iya, kita lihat ya. Ya, pada posisi ini biasanya akan bersuara lebih lembut dia. Tapi dia pengen agar anak itu sadar bahwa dia itu bersalah. Kata-katanya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu dibuat begini? Nah ini orang-orang pencari masalah ini. Daun. Ingin dia anak itu merasa bersalah. Cari-carinya caranya. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Itulah daun. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu yang akhirnya. Yang ketiga Bapak Ibu. Bapak Ibu membawakan diri Bapak Ibu sebagai teman sama anak. Kok begini dia? Nah, gua rasa malam minggu dia berhari. Ini baru malam Jumat, kok malam minggu Bapak bahas? Gue pikir dia mungkin janjian sama pacarnya itu. Iya. Baru apa? Bapak betul sekali. Iya. Ada indera keenamnya. Bisa nggak? Pulang. Permisi pulang sih. Nggak bisa lah, tunggu dulu. Paling 10 menit lagi nih Bapak Ibu. Kalau sebagai teman, Bapak Ibu kan kadang juga mau menempatkan diri sebagai teman. Nah, itu baik. Saya pikir tuh baik nggak gitu ya? Enggak baik. Ternyata belum baik juga Bapak Ibu. Aduh. Iya. Kita lihat ya. Kita lihat nih, Bapak Masalahnya Ibu. mau dapat. Tiket mana yang betulnya? Makanya sabar nomor 5 nanti. Iya. Ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya. Iya. Dari teman ini, iya kan? Tapi ini Bapak Ibu kalau sebagai teman bisa saja sama ibu saja dia seperti itu, sama guru lain enggak. Itu yang terjadi kalau Bapak Ibu begitu. Sama ibu dia hormat, sama guru lain dia enggak. Kenapa? Bukan jati dirinya yang ini dapatkan, bukan kodratnya yang aslinya yang Bapak Ibu dapatkan. Kalau gurunya nggak datang, dia biasanya kembali lagi nanti. Guru-guru yang sebagai teman ini, kalau sudah pindah dia misalnya ke SMA, balik lagi dia ke kebiasaan kodrat keburukannya. Jadi di setiap individu Bapak Ibu, di badan kita ini ada yang bagusnya, ada yang nggak bagusnya. Bagaimana caranya Bapak Ibu membuat yang bagusnya ini keluar dari anak-anak, yang nggak bagusnya itu dia berusaha meredamnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sama anak kita lah nanti, Bapak Ibu punya anak ya, sama anaknya kan diterapkan nanti. Jadi jangan paksakan ya, anak-anak itu yang ada abang adik saja berbeda ya. Anak saya itu yang kedua ini lagi TK. Kalau anak yang pertama dulu diajarkan satu cepat. Kalau yang kedua ini kena hantam mamanya sering juga ada. Aku maunya belajar cuma sama bapak katanya. Beda-beda. Iya makanya. Makanya semalam saya mau ketawa dengan Lisa. Anak saya yang TK ini lagi. Mak, yang bos di rumah kita ini mama ya, bukan bapak ya. Ketahuan. Anak saya yang pertama, ya kan? Tahu nanti kami bilang kan, Dustin namanya ya. Kalau main cewek sama perempuan yang bagus ya, aku nggak mau main cewek. Kenapa? Oh, nanti disuruh-suruh aku lihat bapak pun disuruh. Anak itu menilai orang tuanya juga rupanya. Jadi ya, lagi pakai. Kenapa kalau kita disuruh-suruh cewek? Iya, bapak. Siapa yang gitu? Aduh, kasihannya bapak-bapak. Iya, murid akan merasa senang ya kalau sebagai teman Bapak Ibu dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, ini titik tengahnya nih Bapak Ibu. Jadi yang bagusnya kayak mana Bapak Ibu?
Ini yang nomor 4 ini sudah mulai yang bagus. Bapak Ibu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Mungkin sama dengan jelasnya gini, ada anak Bapak Ibu lagi belajar berjalan, jangan posisi Bapak, biarkan dia dipantau seperti itulah. Begitu dia mau jatuh baru diangkat, gitu ya. Lebih jelasnya seperti itulah. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan ya. Yang terakhir Bapak Ibu, tidak sabar lagi Bapak Ibu mau pulang, mau permisi. Saya pikir tadi tulis permisi mau kecil permisi mau pulang. Ini yang bagus Bapak Ibu sebagai manajer. Posisi terakhir manajer. Gimana caranya manajer ini? Jadi ini berhubungan dengan yang terakhir nanti restitusi tadi. Tujuan dari kita adalah menangani siswa yang bermasalah ini. Manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi ya, atas permasalahannya sendiri. Biasanya manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati ya, baru apa rencana kamu memperbaiki hal ini. Jadi kalau ada yang bermasalah, manalah kita memperbaiki, ditanya dia bagus-bagus. Kalau tetap aja nggak mau bagus, Tanya lagi. Berarti belum terungkap itu, belum mau dia membuka tangannya tadi. Belum mau dia. Karena kita belum berhasil mengambil kodratnya hatinya itu. setelah jalan dia apa dengan kita membuka tangannya tadi. Jadi ada 5 Bapak Ibu, tadi belum selesai ya, saya kasih tahu ya. 5 kebutuhan kita ini Bapak Ibu. Kalau nggak terpenuhi yang 5 ini, nampaknya wajah-wajah ini yang nggak terpenuhi yang 5 ini. Tak ambil satu. Iya, saya. Yang pertama kebutuhan pokok, dicintai. Ketiga kekuasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Ini harus terpenuhi pada semua orang. Kalau kooperasi. Kesenangan siswa kita Jakarta. Bukan Bu. Kesenangan siswa itu bukan senang harta. Kalau mohon maaf ya, kalau situasi pembelajaran itu menyenangkan, pasti ingin dia datang. Gimana? Karena penjelasannya senang dia kan? Bagaimana contohnya? Coba kalau kita bilang begini, Wati, kau ambil dulu alat peraga itu biar kita praktekkan nanti. Senang nggak dia? Senang, mana ada alat peraga kita ya? Mana seperti itu? Ya seperti itulah Bapak Ibu. Jadi kita mempersiapkan adat jadi senang ya. Pada posisi manajer biasanya gurunya itu tulus. Tulus dia tulus, Pak. Tidak perlu marah. Iya, tak perlu marah-marah. Tidak perlu meninggikan suara. Apalagi penunjuk-nunjuk jari kau ini. Apalagi ini. Selama ini semuanya salah Pak. Tidak, Bu Alisa. Tunjuk-tunjukmu. Semua anak. Memang itu yang terjadi Bu Alisa. Bukan Maksudnya ya, biar kita tahu. Coba ya, nanti kita lihat. Tapi jalan keluarnya lu pakai mana lah? Ada. Ini jalan keluarnya ya. Gak dipajar sama. Ini jalan keluarnya. Nah, mudah-mudahan begini Bapak Ibu. Saya sampaikan 10, kita jalankan 3 pun banyak nanti. Bagaimana cara menanganinya? Itulah Pak. Gak boleh sana, gak boleh sini ya kan? Jadi boleh jangan. Tapi kayaknya Bu As jalannya suaranya tinggi-tinggi. kali ya, tiba Lembut kali dia. Bebe macam. Itu udah kodrat alam macam mana Pak? Hah? Kodrat alam. Ada begini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ya, ada siswa yang Si Rena lah kita buat contoh. Gimana bahasa? Ribut, ngomong, lompat-lompat, nyata nggak mau. Dulu nggak mau, sering permisi. berarti dia di sini kekuasaan. Oh gitu masanya kurang. Iya. Dikasih kenapa? Permisi. Dikasih ke kelas. Udah dikasih ke kelas nggak berjalan. Dia yang paling keluar dari keluar. Dia bikin head kelas. Jadi begini. Mana tuh? Mungkin pokoknya dicintai. Betul-betul Perhatian cinta nggak? kayak mana? Iya, Pak.
bertolak hati anak-anak tuh Pak. Udah saya beri kita masing-masing. Udah anak super kita ceritain sampai enak kan. Rasa diri juga kebebasan sama pribadi. Malah bela. Karena apa lagi belajar pesan sama aku. Makanya Saya buat ya anak angkat saya di sini. merekrut ya Pak. Ini benar-benar usaha merekrut kawan-kawannya. Gimana nanti Pak? Terima kasih Bapak Ibu. Gimana cara keluarnya? Bapak Ibu LAB. Jadi begini, kuncinya tadi Bapak Ibu itu sebagai manajer sebenarnya Bapak Ibu. Jangan kasih tahu dia. Manajer Bapak Ibu. Manajer di atasnya lebih tinggi lagi. Pemantau di urutan 4 itu. Jadi Bapak Ibu begitu mau mengubah, sebenarnya tidak semua siswa itu perlu seperti itu kan? Yang bermasalah ini, yang bermasalah ini ada memang daftar pemantau sama ibu. Pendampingannya itu harus, itu yang dibilang tadi kita pekan Bapak Ibu. Jadi begitu Bapak Ibu angkat ya anak angkat, mohon maaf, ya kan? Apakah minggu depan masih ibu buktikan anak angkat ibu dia? Ini pertanyaan yang pasti. Dia bilang, saya kasih ibu dia. Saya jadi anak ibu belajar sampai nakal. Janji ya. Janji. Cuma 2 hari disambung dulu. Besoknya keluar lagi Oh, ya. saya pikir tadi ibu yang mau. Enggak, dia yang meminta. Dia yang meminta. Itu bagus juga dia itu. Saya sampai berani dia bilang begitu bagus itu. Bagaimana? Intinya silakan. Intinya gimana? Intinya semua guru yang salah. Bukan yang salah. Aduh. Enak kalau jumpu Kita nggak peka tadi. Itu bagaimana cara keluarnya Pak? Itu maka sampai baca Kalau yang bermasalah, coba yang bermasalah. Ya, bisa. Jadi di guru penggerak itu Bapak Ibu kami disarankan kalau ada siswa-siswa yang bermasalah karena pada umumnya hampir seluruh Indonesia siswa bermasalah. ya ada. Kuncinya Bapak Ibu peka. Dari awal saya kasih tahu ya. Kita kurang peka. Anak-anak itu ada kodratnya. Kodratnya itu beda-beda setiap anak-anak itu. Bapak Ibu jangan menerapkan satu aturan untuk semua, sama ratakan. Kalau satu aturan Ibu sama ratakan semua orang pasti kena dia. Contoh, Ibu membuat soal sama semua untuk semua, salah itu Bapak Ibu. Ada harimau, ada gajah, ada ular, ada kambing, ada burung. Kayak gitu anak-anak kita itu. Bapak Ibu samakan aturan kelas. Semua dari dulu. Oke Pak, sebentar. Ya silakan. Jadi kan gini Pak, ini kan saya tanya. Ini ada 10 mapel saya bilang. Iya. Ada Bapak bilang ada gajah, ada harimau, ada burung kan gitu. Jadi saya tanya, ini ada 10 mapel. Jadi saya tunjukkan sama Renaldi. Renaldi kamu mapel mana di antara ini saya bilang. Yang 10 mapel ini saya bilang. Yang mana kamu sedang saya bilang. Kayaknya enggak satu pun dulu. Nah. Mana harimau, mana gajah, mana burungnya? Aku nggak bisa ketawa. Berarti dia itu belum terbuka sama Bapak Ibu. Bapak Ibu belum berhasil membuka. Mungkin dibuka Pak. Jangankan memilih di antara 10 mapel. Di dalam satu mapel itu pun belum tentu dia suka semua. Contoh matematika 5 materinya, di sini pintar siswanya, yang kedua nggak pintar. Kalau nggak pintar dia, kayak mana cara Bapak Ibu biar bisa dia pintar? Kalau nggak mau dia belajar, kayak mana caranya coba belajar? Bukan sama rata, katanya Bapak Ibu. Namanya di pertemuan kita berikutnya akan saya jelaskan. Pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana cara mengajar? Mohon maaf kalau di les itu, kalau saya les di les saya di rumah, 5 siswanya, 3 sama soalnya, 2 lagi lain lagi soalnya. Kenapa dia lain soalnya? Memang beda kemampuannya, saya bilang. Jadi kalau di saat siswa kita sudah tahu dia nggak bisa, kita kasih soal yang nggak bisa, di situ dia jatuhnya. Kasih soal yang dia bisa,
Dengan lapor tadi semua dia nggak akan Iya. kita. Kalau dibilang ya Bu, satu pun mapel yang nggak ada yang disukainya, belum terbuka dia sama kita itu. Mana olahraga masih senang dia kata dia. Ya. Setelah itu Pak sama-sama angket kan gitu. Coba nama-namanya coba catat hobi mapel apa saya bilang. Iya. Jadi mohon maaf. Jadi bawahnya apa? Saya penjas poli katanya. Ada ya. Jadi kalau di sekolah-sekolah favorit itu Bapak Ibu, kalau di Jakarta memang sudah diturunkan alat tes IQ sama tes bakat minat. Kita ini nggak bisa itu Pak. Iya, makanya Kategori ya. masih tertinggal. Iya, bukan nggak bisa kita ya. Sebenarnya karena nggak ada program kita, bayarnya cuma 3.000 sebenarnya. Kita cuma 10.000 ya. Untuk mengetahui ini apa? Gratis kalau hobi semuanya olahraga Pak. Kita kan kadang-kadang menyamaratakan atau memang hanya kasih bakat. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ini finalnya Bapak Ibu. Segitiga apa ya? Apa ya? Pening semuanya. Iya Pak. Kalau bicara masalah latar siswa, wah betul nanti kalau yang teknik itu tak. Nggak bisa ya? Kenapa ya? Susah lah buat CP ini Pak. Bisa ya? Misi ya, budaya tuh bukan budaya daerah. Tapi secara budaya. Budaya kita ini mempengaruhi apa minat belajar siswa itu kurang. Malahan kami di sini nih Bapak Ibu ya, memperkuat budaya. Makanya Bapak Ibu banyak kita yang bermasalah, yang salah-salah memang. Jadi jangan salahkan muridnya. Budaya kita, budaya alas bagus nggak? Mau pahur ya Pak malam dia tadi. Nggak belajar dia. Apa ada lagi yang mempak? Ada Pak? Tidak ada. Itulah harus dibuat lagi budaya Tapi kita. sekarang banyak orang nggak ada mempahur lagi. Itulah memahur tadi. Itulah dari situ dia memahur ya. Mempahur itu nggak bagus rupanya. Iya. Begadang itu malam. Begadang. Iya. Tadi kan ada 5 Bapak Ibu. Jadi kita jangan-jangan kita nggak tahu. Dan kebutuhan pokok diterima dan disayangi sama dengan kita. Yang ketiga kekuasaan, keempat kesenangan, harus terpenuhi ini. Jangan-jangan kita nggak pernah apa ya, kayak saya pun kesenangan saya belum terpenuhi. Bapak sudah masuk. Maksud saya mempahuri itu pun silakan, kesenangan itu silakan. Bisa sekali-sekali itu kesenangan. Otak itu kiri kanan Bapak Ibu. Nggak sekolah lagi jadi Pak memahur. Mempahuri itu apa? Bapak ini kami dan kompur di sini. Iya kan nggak tiap hari, nggak tiap hari kan? Satu bulan itu mau 4 kali pesta. Maka nggak sekolah di sana. Nah, besoknya nggak sekolah lagi dia. Iya, maksudnya biar terpenuhi. Kalau memang terlalu banyak, ya dikurangi lah sekali. Kesenangan itu harus dibiarkan anak-anak. Sama dengan kita belajar juga kayak gitu. Harus kita penuhi yang 5 ini. Pak, kalau sebenarnya narkoba kayak mana tuh? Ada apa enak urusan anak itu. Ini bukan masalah enak nggak enaknya. Kita ini peduli atau nggak peduli. Sebenarnya siswa kita sini agak susah memang yang tempat diterapkan. Siswanya yang nggak Bukan ini aja. Jadi begini Bapak Ibu. Banda-banda itu kita serahkan sama Bapak Api. Ya bagus Iya. sih. Boleh. Nanti kita apa ya? Biar kita sebut contohnya. Inilah contohnya Bapak Ibu. Serahkan guru penggerak di situ. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau untuk menangani siswa yang bermasalah, ya, ini ada namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi yang pertama nanti adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas ya? Menstabilkan identitas itu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan Bapak Ibu. Itu harus kita kasih tahu sama anak biar jangan dia terpojok. Sudah, baru kamu bukan orang yang satu-satunya pernah melakukan ini. Jangankan kamu,
Saya pun pernah. Baru berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi artinya maksudnya diperiksa tindakannya yang salah tadi. Apa itu? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa coba? Tanya dia. Bahkan Sip yang disungkur karena dia belum membuka kepalanya tadi. Jadi Bapak Ibu, Hikman, pokoknya besok yang mau bermasalah kok dikasih sama bapak. Karena dia Ini sesuatu baru percaya. inilah ilmu yang Saya aja lah di depan serangannya kenapa? Pak, merubah sikap manusia itu nggak akan seperti kertas ini, Pak. Iya. Dari sini pindahkan kemari, nggak gitu. Jadi yang maunya apa? Ya biar kami menyampaikan materinya materinya bisa saja. Pak Ibni, silakan Pak Ibni. Ya, Boleh. Begini Pak, Silakan. peluang keberhasilan metode yang Pak sampaikan ini kan nggak mungkin tercapai pada setiap siswa Pak kan? Iya. Nah, jadi Pak, seumpamanya, Jadi begitu ya. Coba contoh Pak. Nanti bapak mau nyayo. validasi dulu perasaan. 5 dari siswa ini 2 tidak berhasil terapkan metode yang sudah diberitahu oleh Pak B. Terus yang mau saya tanyakan Pak, wadah terakhir untuk menyikapi siswa yang tidak berhasil dengan metode Pak itu kemana kita arahkan itu terakhirnya? Apakah kita serahkan ke Pak B atau ke BK? Nyatakan terus ya. Mereka Wadah terakhirnya Pak. Saya heran kenapa Bapak Ibu ketawa? Betul. Berarti, mohon maaf ya, Bapak Ibu kayaknya memang nggak mau menambah kapasitas dirinya. mau bapak. Iya. Jadi Iya, iya. mau lah. Kemarin saya dibilang ya, kalau guru nggak mau belajar lagi, silakan berhenti jadi guru. Pak P, kadang-kadang anak-anak bermasalah juga lah di dekat, tidak dibaik-baik, sudah diapain. Kadang-kadang iya itu. Dua hari lagi. Iya, silakan Pak Ibu. Aku mau menambahkan aja sih. Iya, silakan. Jadi sebenarnya sekolah itu bukan hobi Pak. Jadi ketika sebenarnya pertama itu adalah dari keluarga. Sekolah pertama itu keluarga. Biasanya kalau anak-anak yang senang itu ada tanggung cintanya Pak. Biasanya kalau orang tuanya di rumahnya baik-baik aja, mengajarkan sholat, sebagai seorang ayah dia harus mengajarkan sholat dulu ke masjid dan sebagainya. Jadi ketika kalau disalahkan guru, saya sempat protes juga ketika waktu ke PG karena banyaknya masalah itu di guru. Memang permasalahan memang ada di guru. Kenapa? Pola mindset kita ketika melihat soal-soal yang hot itu udah sulit. Pada dasarnya ketika saya udah ke PG ini untuk mendapatkan soal-soal itu gampang sebenarnya, tinggal pola pikir kita, tapi kita sama-sama berkolaborasi dengan orang tua Pak. Jadi bukan hanya kadang-kadang orang tua, mungkin saya pernah cerita dulu ya, orang tua hanya menitipkan aja anak. Ketika kita dalam waktu dari jam setengah 8 sampai jam 12 kita belajar, pulang ke rumah mereka kemana? Padahal setelah segi waktu itu lebih banyak di rumah. Jadi sebenarnya saya kurang sependapat kalau semuanya dilimpahkan ke guru. Itu harus ada kolaborasi. Ketika untuk masuk pun diseleksi dulu. Kita ini bukan, ya mungkin sama aja lah. Mungkin bagus pemerintah ini bahasanya dia posting awal, Iya. kan? Nah, seperti itu. Tapi karena kita juga guru ini untuk profesional, saya sekarang ikut PPG ini, ya, kita harus siap semuanya dari segi video, buat dan sebagainya. Maksud saya itu adalah sama-sama kita berkolaborasi dengan orang tua. Iya. Seperti itu. Jadi kalau hanya satu arah saja, saya nggak setuju juga Pak. Itu mungkin mana? Iya, terima kasih ya. Kalau tambahan Pak Arte kan boleh dengan cara kita libatkan orang tuanya, apa oleh murid, dirapikan. Saya juga sama untuk Pak Arte. Kita 3 bulan sekali apa oleh murid kita ikut sini. Jadi Jadi sejalan dia. bagus sekali ya. Ada kayaknya tanggapan Pak MD sama Pak PJ. Ini kebetulan ada pimpinan kita di sini.
kepala sekolah. Memang kolaborasi itu perlu Bapak Ibu. Kalau namanya kolaborasi bersinergi. Jadi kalau Bapak Ibu, contoh tadi ya, misalnya ada masalah anak-anak, semua perlu dia ngerti awal ini, apalagi yang kurikulum merdeka ini. Betul Pak. Dan Pak P, dia nanti apa namanya itu kan? Diagnostik Itu harus melibatkan pakar. Maaf nih, SMP 1 tadi itu melibatkan pakar psikolog langsung. Jadi guru tinggal menerima hasilnya, begitu pembelajaran disesuaikan dengan hasil psikologinya. Jadi guru tidak terlalu sulit. Ini kita disuruh menerka-nerka, ya kan? Belum tentu yang kita terka itu sama dengan apa yang ada di bakatnya. Makanya sekarang sekolah-sekolah besar itu melibatkan pakar, ya. Ya, kita bukan pakar. Itu iya. Dan biaya pemeriksaan itu tuh 150.000 sebenarnya itu bisa. Kenapa? Dengan cara melibatkan orang tua tadi, kemudian dibicarakan. Itu yang kami lakukan selama ini kalau di SD kami ya. Kami bicarakan, orang tua biasanya sepakat. Dan ini akan membantu guru. Mau kalau saya rasa mau dengan cara dicicil. Begini, kita itu Bapak Ibu. Ini akan memudahkan sebenarnya kita. Betul. Jadi kita itu sifatnya sama. Kalau tadi saya bilang keyakinan kelas, sebenarnya ada keyakinan sekolah, kata sekolah. Iya, betul. Jadi kita ini mengundang orang tuanya, betul yang dibilang Pak MD tadi. Jadi Pak MD, Pak PJ atau teman-teman dari kita nanti, mohonlah kalau begitu datang orang tuanya kalau kita buat ya, kalau kita buat, coba di situ diutarakan. Kita tumbuhkan kesadaran Tuhan juga Pak. Dan yang bermasalah siapa yang sama orang tuanya pun. Iya. Tetap ya seperti situasi itu selalu nggak 100% seperti yang kita inginkan. Yang baik nanti anak itu yang tertimpa Yang ada kita nggak mau di situ. Kita nggak mau ngambil tindakan itu. Pak, Gitu ya, Pak. Pak. Ada kelas 9 yang lalu ada 10 orang yang bermasalah. Bahkan sampai orang tua itu bukan terapi. Bahkan orang tua itu nggak mau berobat dan anaknya. Iya, memang kayak gitulah hidup ini Bu. Kita orang yang lebih tinggi dari orang itu, bukan kita yang di bawahnya atau sederajat. Kalau dari segi pendidikan maksudnya ya, kalau dari segi jabatan mungkin lebih bagus jabatan orang tuanya. Siapa tahu apa pula. Tapi kita lihat ya sejauh mana kita pengen berubah. Jadi kolaborasi penting. Kalau Bapak Ibu sudah gagal membimbing anak, mudah-mudahan Bapak mau membimbing anak. Kalau gagal Bapak Ibu serahkan sama Bu Rika atau sama Bu RJ atau sama saya atau terakhir sama Bu Kece terakhir itu. Tapi mau kan gitu. Begitu dibimbing dipantau. Dievaluasi kembali. Dievaluasi kan begini jangan dilepas. Kalau Kita lihat nanti memang berat ini, tapi seperti yang saya bilang tadi 10 kita rencanakan, 3 saja berjalan sudah hebat kita ini. Asal jangan 10 kita rencanakan, Udah satu. kuncinya cuma komitmen Pak. Iya. Komitmen nggak pernah buat aturan itu. Iya. Mudah-mudahan lah nanti. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin yang lebih gimana Bu As? Kalau kita buat nanti patung itu semua kita kerjasama. Iya. Ya, Jadi betul. yang pertama harapan saya ini ya Bapak Ibu, wali kelas dulu, mau dibuat keyakinan kelas. Oke. Sudah dibuat nanti keyakinan kelas, kan udah mulai ada yang terjaring ini, yang bermasalah-masalah ini. Kalau Bapak Ibu nggak sanggup, kasih sama Bu Rika, kalau nggak sama saya. Penanganannya adalah segitiga restitusi. Nggak usah berteriak-teriak lagi kita Bapak Ibu. Segitiga apa aja ya? Segitiga restitusi. Apa aja sih? Yang pertama, segitiga sepenghari. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi begini Bapak Ibu, semua orang itu anak kita ini kita yang perlu berkorban sama dia, bukan dia berkorban. Iya, pusatnya dia, gitu ya. Menstabilkan identitas namanya. Jadi kalau dia yang sakit, kalau nggak bisa kita sembuhkan, berarti kita bukan dokter yang bagus, gitu ya. Nanti kalau perlu kolaborasi dengan orang tuanya, tergantung ininya lah, besar masalahnya. Baru berikutnya validasi tindakan yang salah. Kita harus benar-benar menanamkan yang dilakukannya itu yang betul-betul salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya, tanyakan isi hatinya yang paling dalam.
baru yang terakhir kayak mana memperbaikinya. Tanya juga dia disuruh perbaikinya. Itu yang berat-berat itu Bapak Ibu. Kalau yang ringan-ringan nggak usah pakai segitiga restitusi. Coba pula ya kan, misalnya dia yang ringannya kan terlambat dia 5 menit udah main, tapi jadi terlambat itu bisa juga lah masuk dari restitusi ya. Yang ibaratnya ini kan sudah masuk yang menengah ke atas ini. Hanya aja dong, kelas kakak ya. Kelas kakak. Jadi maksudnya Bapak Ibu tujuannya agar murid-murid kita ini semua bisa kita ayomi ya. Yang terakhir perlu namanya kolaborasi. Kolaborasi bersinergi Bapak Ibu. Jadi di diagnostik awal itu kita harus sudah pahami memang. Ya, kalau memang segitiga restitusi ini perlu berkolaborasi dengan orang tuanya, ya boleh kita undang. Datang lagi nanti Bu RC, diundang pun nggak datang-datang katanya, ya. Ya seperti itulah. Yang kita, pokoknya kita mau berusaha lah. Ya. Datang ke rumahnya pun Pak Tos, jumpa orang tuanya, dan juga datang orang tuanya. Iya, yang penting kita sudah berusaha begitu ya. Sekian materi saya hari ini. Saya mohon maaf Bapak Ibu bila ada kata-kata saya yang terlalu atau menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maksud saya bukan ingin menyinggung perasaan Bapak Ibu. Itu adalah kelemahan saya Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Jadi Bapak Ibu sudah sama-sama kita dengar rapat hari ini. Ilmu yang dikasih Pak Api sama kita semua. Selama ini memang anak kita sudah mulai tertib, jam 7 udah masuk kemari, cuman kita gurunya yang jam 9 masuk. Bagaimana kita untuk menertibkan guru kita, murid kita kalau kita pun jam 9 baru datang. Nah, jadi saya harap mulai besok sama-sama kita mengaktifkan, menjaga, mengawasi siswa kita ini. Kalaupun ada lagi masih ada unek-unek seperti selama ini saya bilang, kalau tidak sanggup mengutarakannya di forum seperti ini, pintu saya selalu terbuka. Belum pernah ada yang sama saya makan orang, masih nasi yang saya makan. Jadi tidak usah takut. Kalau memang tidak sempat saya bayarkan hari itu, kalau ada memang utang saya tunda. Jadi saya mohon Bapak Ibu yang terhormat sekalian, jangan di meja piket saya digini-ginikan. Sampai sama saya, Ibu Is nyampaikan sama saya. Langsung terus, pintu saya selalu terbuka. Aku manusia, bukan jin, bukan Allah, bukan nabi. Manusia sifat baharu. Tapi jangan salah Kak, nyampaikan apa? Jangan nanti dipikir Tidak, yang ini jelek-jelek nyampaikan. bukan yang nyampainya